Nomor 1, di sini dikatakan waktu pada jam digital menunjukkan pukul 5:55. Berapa menit yang akan dilalui sebelum jam menunjukkan waktu dengan semua digit identik? Yang dimaksud digit identik itu misalnya seperti ini, 5:55. Semua angkanya identik, semua digitnya identik, yaitu 555. Penyelesaian. Setelah pukul 5:55, selanjutnya itu 6:66. Setiap 1 jam kan itu sama dengan 60 menit. Berarti ini lebih, jadi ini jam 6:66 tidak mungkin terjadi. Kemudian 7:77. Ini juga tidak mungkin terjadi. Begitupun dengan 8:88. Pukul 9:99 tidak mungkin terjadi. Begitupun dengan pukul 10:10. Ini pukul 10:10, digitnya tidak identik karena ada angka 1 dengan angka 0. Sementara yang ditanyakan adalah jam yang menunjukkan waktu dengan semua digit identik. Selanjutnya pukul 11:11. Nah, ini yang terjadi. 11 ini semua angka atau semua digit identik, yaitu semuanya angka 1. Jam 11:11 menit. Berapa jam yang dilalui dari pukul 5:55 sampai pukul 11:11? Jadi kita kurangkan pukul 11:11 dikurang 5:55. Saya ulangi. Di sini dikatakan berapa menit yang akan dilalui sebelum jam menunjukkan pukul 11:11. Jadi kita kurangkan ya. Yang 11 kurang 55 tidak bisa. Jadi kita pinjam 1 jam di sini, menjadi di sini 60 tambah 11. 1 jam kan 60 menit. Di sini jam, ini menit. 11 kurang 55 tidak bisa, jadi kita pinjam 1 jam di sini. 1 jam sama dengan 60 menit ditambah 11 menit sama dengan 71 menit. Jadi di sini 71 dikurang 5, kita pinjam di sini, berarti 11 kurang 5 sama dengan 6. Sisa 6 di sini, 6 kurang 5 sama dengan 1. Tadi di sini kita sudah pinjam 1 jam, berarti sisa 10 jam di sini. 10 kurang 5 berarti 5. 10 kurang 5 sama dengan 5. Jadi waktu yang dilalui sebelum jam menunjukkan pukul 11:11 menit yaitu 5 jam 16 menit, atau sama dengan 5 jam sama dengan berapa menit? Berarti kita kali dengan 60 karena 1 jam sama dengan 60 menit. Jadi 5 kali 60 itu sama dengan 300 menit ditambah 16 sama dengan 316 menit. Jadi jawaban yang benar adalah D. Selanjutnya nomor 2. Perhatikan gambar di bawah ini. Untuk gambar pertama ada 1 titik, kemudian gambar kedua ada 3 titik, gambar ketiga ada 6 titik, dan gambar keempat ada 10 titik. Kalau kita perhatikan, ini adalah pola bangun segitiga. Ditanyakan berapakah banyak titik pada segitiga ke-10. Jadi yang ditanyakan adalah U10. Rumus UN untuk pola bangun segitiga sama dengan N dikali N tambah 1/2. Jadi U10 kan yang ditanyakan adalah banyak titik pada segitiga ke-10. Jadi yang ditanyakan adalah U10 atau suku ke-10. Rumus suku KN untuk pola bangun segitiga adalah seperti kita ketahui bahwa rumus suku KN untuk pola bangun segitiga yaitu N dikali N tambah 1/. Di sini katakan berapa banyak titik pada segitiga.
ke 10. Jadi yang ditanyakan adalah suku ke 10 atau U10 sama dengan 10 dikali 10 tambah 1 per 2 sama dengan 10 dikali 11 per 2 sama dengan 110 per 2 sama dengan 55. Jadi yang benar adalah A. Atau boleh juga menggunakan cara seperti ini. Ini satu, polanya seperti ini kan, 1, 3, 6, 10. Ini U1 atau suku pertama, suku kedua, suku ketiga, suku keempat. Yang ditanyakan adalah suku ke-10. Perhatikan jarak antara 1 ke 3 itu 2, 3 ke 6 adalah jaraknya 3, jarak antara 3 ke 6, selisih antara 3 dan 6 adalah 3, selisih antara 6 dengan 10 adalah 4. Coba perhatikan di sini, ini polanya berurut ya, 2, 3, 4. Setelah 4 berarti 5. 10 tambah 5, 15. Kemudian selanjutnya tambah 6. 15 tambah 6, 21. Kemudian 7. 21 tambah 7 sama dengan 28. Kemudian 8. 28 tambah 8, 36. 9. 36 tambah 9 sama dengan 45. Kemudian 10, 45 tambah 10 berarti 55. Ini U4, U5 atau suku ke-5, U6, U7, U8, U9, U10. Jadi U10 atau suku ke-10 sama dengan 55 titik. Sama ya. Jadi terserah kalian, boleh menggunakan cara pertama, ini cara pertama, atau ini cara kedua. Soal nomor 3. Di sini dikatakan pada lingkaran di samping 15 titik yaitu A1, A2 sampai A15 diletakkan dengan jarak yang sama satu sama lain. Jadi jarak antara A1 dengan A2 sama dengan A2 ke A3 sama juga dengan jaraknya dengan A3 ke 4. Jadi jaraknya semuanya sama dari ke-15 titik tersebut. Kemudian yang ditanyakan berapakah besar sudut A1, A3, A7. Jadi ditanyakan besar sudut A1, A3, A7. Nah, yang ditanyakan adalah besar sudut A1, A3, A7. Coba perhatikan, yang ditanyakan adalah besar sudut A1, A1, A3, A7. Titik P ini adalah titik pusat lingkaran. Kemudian jarak antara A1 ke P sama dengan jarak antara A2 ke P. A1 sama jaraknya dengan A1 ke P sama jaraknya dengan A2 ke P. Begitupun dengan A3 ke P, A4 ke P, dan seterusnya, semua jaraknya sama. Kemudian semua jaraknya sama terhadap P, sehingga A1P A2 sama besar sudutnya dengan A2P A3 sama besar sudutnya juga dengan A3P A2. Begitupun seterusnya, semua sudutnya sama besar. Saya pakaikan warna lain ya. Ini saya pakaikan pensil ya untuk memperjelas. Ini
AP A2 sudutnya di sini. Kemudian A2P A3 sudutnya di sini. AP A2 sudutnya sama besar dengan A2P A3. Jadi ini sudutnya sama, begitupun seterusnya. A3P A4 sama juga besarnya sudutnya. Dan seterusnya. Begitupun A4P A5, A5P A6 semuanya sama besar sudutnya ya. Sehingga akan ada 15 sudut yang terbentuk yang sama besarnya nanti di sini. Karena besar sudut A1P A2 sama dengan A2P A3 sama dengan A3P A4, A4P A5 dan seterusnya sampai A15P A1, maka akan terbentuk 15 sudut yang sama besar, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Dan satu lingkaran penuh sama dengan 360 derajat. Karena ada 15 sudut yang sama yang terbentuk, maka kita bagi dengan 15 untuk mendapatkan besar sudut A1P A2. 360 bagi 15 sama dengan 24 derajat. Sehingga kan yang ditanyakan adalah besar sudut A1, A3, A7. Yang pertama kita cari adalah A1P A3. A1, A3, A7. Di sini ada dua segitiga yang terbentuk, yaitu A1P A3 dan A3P A7. Dan segitiga yang terbentuk di sini adalah segitiga sama kaki. Karena ini adalah jari-jari dari lingkaran ini, begitupun A3P jari lingkaran ini. Jadi ini adalah jari-jari lingkaran. Ini adalah jari-jari lingkaran, ini juga jari-jari lingkaran, dan ini juga adalah jari-jari lingkaran. Sehingga dapat kita lihat di sini bahwa segitiga yang terbentuk adalah segitiga sama kaki karena panjang A1P sama dengan A3P. Maka ini segitiganya ini saya kasih pindah akan membentuk segitiga seperti ini, segitiga sama kaki. Ini adalah segitiga A1P A3. Ini panjang A1P sama dengan panjang A3P. Coba perhatikan di sini. Ini besar sudut A1P A2 sama dengan 24. Jadi coba perhatikan ini besar sudut A1P A2 sama dengan 24. Kemudian A2 besar sudut A2P A3 sama dengan 24 juga. Jadi 24 tambah 24 sama dengan 48. Jadi besar sudut ini adalah 48 atau 24 tambah 24. Nah, untuk satu segitiga besar sudutnya, untuk satu segitiga ini besar sudutnya sama dengan 180 derajat. Kemudian sudut, karena ini adalah segitiga sama kaki, maka besar sudut A1 sama dengan besar sudut A3. Maka A1 sama dengan A3 sama dengan 180 dikurang 48 sudut P per 2. Kenapa dibagi 2? Karena ada dua sudut di sini yang sama besar, yaitu A1 dengan A3. Kita bagi 2 karena besar sudut A1 sama dengan besar sudut A2 sama dengan 132 per 2 sama dengan 66. Jadi besar sudut A1 sama dengan 66 derajat,
dan A3 sama dengan 66 derajat. Kemudian kita cari lagi A3 A7. Ini juga membentuk segitiga sama kaki karena panjang ABP sama dengan panjang A7P. Jika pindah ke segitiganya ke sini, bentuknya seperti ini. Ini adalah titik P, ini adalah A3, dan ini adalah A7. A3P sama panjangnya dengan A7P. Coba perhatikan di sini. Ada berapa titik yang dilalui, yaitu 1, 2, 3, 4. Jadi 4 titik yang dilalui. Karena ada 4 titik yang dilalui, sehingga sudut A3P A7 sama dengan, atau sudut P sama dengan 4 dikali 24. Ini adalah besar sudut A3P A4, atau besar sudut A4 P A5, besar sudut A5 P 6, dan A6 P A7. Karena 4 titik yang dilalui, makanya kita kali dengan 4 sama dengan 96. Jadi besar sudut P sama dengan 96. Jadi sudut P sama dengan 96. Kemudian kita cari sudut A3 sama dengan sudut A7. Jadi besar sudut A3 sama dengan besar sudut A7, karena segitiga ini merupakan segitiga sama kaki, sama dengan derajat. Jadi satu segitiga ini besarnya 180 derajat, kita kurang dengan P, yaitu 96 derajat per 2. Kenapa dibagi 2? Karena ada 2 sudut di sini yang sama besar. 80 kurang 96 sama dengan 84 per 2 sama dengan 42. Jadi besar sudut A3 sama dengan 42, dan besar sudut A7 juga sama dengan 42, karena A3 sama dengan A7. Kemudian yang ditanyakan adalah besar sudut A1 A3 A7. Besar sudut A1 A3 A7 sama dengan, tadi sudah kita ketahui bahwa besar sudut A1 sama dengan 66. Kemudian A3 A7 sama dengan 42. Ditambah 42 sama dengan, saya ulangi, tadi sudah kita dapatkan bahwa besar sudut A1 A3 sama dengan 66, dan besar sudut A3 A7 sama dengan 42. Jadi kita tinggal jumlahkan saja, 66 tambah 42 sama dengan 108 derajat. Jadi besar sudut A1 A3 A7 sama dengan 108 derajat.